Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara podcast Perguruan Al-Manar. Dan saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh guru kita, guru yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Ruslan SPD. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kiranya kita perlu lebih mengetahui lebih dalam bagaimana sosok dan juga bagaimana jenjang karir dan pengalaman beliau menjadi seorang guru dan pada akhirnya menjadi seorang kepala sekolah, yaitu kepala sekolah SMP Al-Manar. Sebelumnya saya akan menyapa dulu. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dari kelihatan badannya gemuk, sehat. Pasti makmur Ustaz ya, insyaallah. Amin, amin. Baik Ustaz, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua bagaimana pengalaman Ustadz dan bagaimana ceritanya Ustadz itu bisa memilih untuk menjadi seorang guru. Jadi kalau menjadi seorang guru itu memang sudah menjadi cita-cita saya sewaktu kecil, sewaktu SD, khususnya kelas 1. Karena pada waktu saya kelas 1 SD, sosok guru itu betul-betul menjadi suatu figur. Dia bekerja enjoy, tanpa ada rasa mengeluh. Itulah guru SD dulu waktu saya masih kecil. Ya kalau sekarang sudah almarhum beliau. Jadi saya itu terinspirasi oleh guru saya SD, sehingga dari kelas 1 SD saya sudah bercita-cita menjadi seorang guru. Di tahun 2004 itulah awal mula saya menjadi seorang guru. Waktu itu saya diterima mengajar di sebuah madrasah sanawiyah Raudatul Akmal di Kecamatan Batabus, Kabupaten Deli Serdang. Kurang lebih 5 tahun saya di sana. Selanjutnya saya itu mengajar lagi di sebuah sekolah swasta, SMA Swasta Iskandar, sampai dengan tahun 2013. Di tahun 2013 saya pindah tempat tugas, yaitu di Yayasan Res Cendikia Prima Tembung dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pantai Labu atau SMP Negeri 1 Pantai Labu. Jadi kurang lebih sudah hampir 14 tahun Ustaz saya jadi seorang guru. Waktu itu saya mengajar pada umumnya di pinggiran kota, di pinggiran kota Medan, terletak di Deli Serdang. Jadi tahun 2019 saya berpikir, ada perasaan di hati saya, bagaimana sih karakteristik anak-anak itu di kota Medan, yang notabene kita semua tahu, yang namanya di kota, kalau pola pikir kita yang di kampung lengkaplah fasilitas. Sementara kalau kita di pinggiran kota Medan itu kan fasilitasnya bisa dibilang belum memadai, sehingga memang kita dipaksa untuk berinovasi, berbuat, sehingga anak masih tetap bisa belajar. Jadi itulah sejarah singkat riwayat saya mengajar. Baik. Lalu Ustaz, bagaimana ceritanya sehingga Ustadz itu bisa sampai ke Al-Manar? Jadi mengenal Al-Manar ini, Yayasan Perguruan Islam Al-Munawwarah ini merupakan suatu anugerah yang besar sama saya. Alhamdulillah saya mengenal Al-Manar. Karena pada tahun 2019 di bulan 3 Maret kebetulan ada sahabat saya yang sudah bekerja ataupun mengajar di Perguruan Islam Al-Manar ini. Saya bertanya begini sama sahabat saya,
tolonglah kalau ada jam mengajar untuk bidang studi matematika, kasih sama saya 2 hari saja. Saya pengen lihat perbedaan karakter antara anak-anak yang belajar di pusat kota dengan anak-anak yang berada di pinggiran kota. Jadi awal mula itulah yang saya pengen tahu, Ustaz. Ternyata di bulan Juni saya dapat telepon, itu Mbak Daisa. Saya dapat telepon dari sahabat saya, ada nih jam mengajar di Almanar, di SMP Almanar untuk bidang studi matematika. Nah, saya bilang, yaudah, saya mau. Karena sifat saya ini saya pengen tahu, Ustaz. Saya pengen tahu karakter. Karena itu berawal begini, Ustaz. Kami dulu kan waktu di pinggiran kota sering itu, Ustaz, ikut lomba ke Medan gitu kan. Kami selalu kalah gitu, selalu kalah. Dan setelah saya teliti, memang ada pengaruh di situ masalah fasilitas, khususnya media belajar. Kalau kita yang di pinggiran kota itu, sarana belajar itu mungkin sudah ada LKS aja sudah alhamdulillah syukur. Sedangkan kalau saya lihat di Medan, bahkan satu anak itu sampai nggak muat tasnya, sampai dipegangnya lagi. Jadi sarannya itu memadai. Makanya saya berpikir, saya coba ilmu apa nanti yang bisa saya dapat di Medan akan saya tularkan di pinggiran kota. Itu rencana awal saya. Tapi setelah saya datang kemari, saya bertemu dengan almarhum Muhammad Purno Irawan. Saya bertemu, dijumpakan saya dengan pembina Yayasan Perguruan Islam Al-Munawarah. Jadi waktu itu saya ditawari oleh almarhum sebuah tugas tambahan, yaitu PKS 1 ataupun pembantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Memang awalnya saya sudah pernah jadi PKS 1 di luar. Jadi saya bertanya sama almarhum, Pak, apa saya bisa? Jadi jawab almarhum, saya yakin kamu bisa. Jadi saya terima itu sambil saya cari siapa sih almarhum ini, siapa sih Muhammad Purno Irawan ini, almarhum ini. Ternyata saya dapatkanlah data beliau bahwa beliau juga pernah menjadi pemimpin di sekolah Bayangkari, di sekolah Hairul Imam, dan juga di Yayasan Al-Fadli, sekolah Al-Fadli. Jadi dalam hati saya, bapak ini bagus ini. Jadi waktu itu saya berbicara sama almarhum, Pak, tolong Pak, ajari saya, bina saya. Karena saya masih muda, mungkin dari segi pengalaman bapak lebih banyak, tolong Pak ajari saya. Itulah kemarin pesan saya ataupun permintaan saya sama almarhum. Jadi kata almarhum, insya Allah saya akan kasih tahu, saya akan ajari apa yang bisa saya ajari. Jadi itulah awal mula saya sampai di Almanar, dari Perguruan Islam Almanar. Kemudian setahun saya menjadi PKS 1, ada kabar duka, tepatnya kalau nggak salah di bulan 6, kepala sekolah SMP Almanar Muhammad Purno Irawan itu dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Jadi setahun saya menjadi PKS 1, beliau dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Dan itu merupakan pukulan yang telak sama saya. Karena waktu itu saya masih berharap mendapatkan ilmu dari beliau. Tapi yang namanya umur, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada beliau. Ya, mau gimana lagi? Kemudian saya dipanggil oleh yayasan, oleh pembina yayasan. Waktu itu saya diberikan tugas, diberikan kepercayaan untuk memimpin SMP Almanar. Jadi Ustadz, itulah latar belakang saya dari saya mengajar sampai kenapa sih atau bagaimana saya bisa sampai di SMP Almanar ini. Jadi itulah tadi Ustadz, kalau sekilasnya saya bisa sampai di sini, sampai jadi kepala sekolah dari PKS. Itulah dia sejarah singkatnya Ustadz. Baik Ustaz, kalau menanggapi dari cerita Ustaz tadi, bisa Ustaz sampaikan siapa saja orang yang paling berpengaruh dalam hidup Ustaz, terutama dalam mencapai impian Ustaz sampai sekarang?
Jadi kalau bercerita orang yang paling berpengaruh, Ustaz, yang namanya kita manusia ini pernah mengalami yang namanya jatuh bangun, naik turun. Tapi alhamdulillah memang ya yang pertama kali itu orang tua saya, ibu saya, mama saya, bapak saya, sekaligus keluarga saya. Tapi selain itu alhamdulillah selama ini saya bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari saya. Sedikit banyak mereka memberikan tawar lah rasanya, ibaratnya pengalaman mereka kepada saya, baik pengalaman mengajar maupun pengalaman hidup mereka. Jadi kalau yang paling berpengaruh ya yang pertama orang tua, keluarga dan sahabat-sahabat terdekat itu. Baik. Selanjutnya Ustaz, sekarang kan Ustaz sudah menjadi kepala sekolah itu selama kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Kita Ustaz di negara kita itu sudah mengalami masa pandemi kurang lebih 2 tahun. Tentunya kita pun di sekolah kegiatan pun tidak aktif, banyak program-program yang belum berjalan dengan lancar. Nah Ustadz sebagai kepala sekolah dalam menghadapi pandemi, apa program yang Ustadz tawarkan kepada anak-anak sehingga di masa pandemi itu anak-anak tetap aktif belajar, tetap senang dan ceria belajar seperti masa-masa normal? Apa yang Ustadz lakukan? Jadi itu kalau saya ingat ulang refresh, kalau nggak salah kita mulai tidak diperkenalkan pembelajaran tatap muka kalau tidak salah Maret 2019. Jadi Maret 2019 itu saya masih menjadi PKS 1 Ustaz. PKS 1 waktu itu Maret 2019 saya masih PKS 1. Jadi waktu itu saya berbicara dengan almarhum Muhammad Purno Irawan. Dia berpesan seperti ini, Pak Ruslan, nampaknya pandemi ini bakalan lama, bakalan panjang. Kita harus mempersiapkan jikalau nanti pembelajaran tatap muka itu sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi agak sulit memang, karena mengubah kebiasaan pola ini agak susah. Tapi dengan kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus lakukan. Gimana meyakinkan orang tua yang selama ini proses pembelajaran tatap muka tidak lagi bisa kita lakukan? Maka harus kita siasati dengan yang namanya program pembelajaran daring. Di pembelajaran daring itu kemarin pun banyak kendala. Salah satunya keberadaan handphone ataupun HP. Setelah pun nanti itu berjalan, HP ada lagi kendala yang kedua yaitu masalah paket. Alhamdulillah ada bantuan paket gratis dari Dinas Pendidikan, walaupun memang belum memenuhi secara keseluruhan, tapi setidaknya meringankan beban orang tua. Jadi masa pandemi ini yang saya fokuskan, saya titik beratkan, saya pesankan kepada guru-guru itu Ustaz, itu lebih bagaimana menjaga anak-anak ini supaya tidak bosan. Karena ini akan lama nih daring ini COVID ini, masa COVID ini. Maka saya selalu pesankan sama guru-guru, sama umi ustadz yang mengajar di SMP, tolong anak-anak dibuat enjoy. Walaupun agak susah, bagaimana sih membuat enjoy anak-anak dengan metode daring? Nah, jadi kalau saya sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, prinsipnya ketika itu di proses pembelajaran itu saya serahkan sepenuhnya, saya kasih kepercayaan sepenuhnya pada guru bidang studi. Walaupun sudah ada aturan, misalnya kita menggunakan program ini loh, misalnya Zoom Meeting, itulah program yang kita gunakan awal mula. Ketika memang ada kendala di Zoom Meeting, boleh nggak berimprovisasi? Boleh. Ada yang menggunakan Google Chrome, ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan Facebook, bahkan ada juga yang menggunakan YouTube. Itu kita persilakan. Tapi inti dari yang kami tekankan di masa pandemi ini untuk menyiasatinya, bagaimana membuat anak-anaknya tidak jenuh dengan kondisi seperti ini. Itu aja deh Ustaz. Nah, baik. Selanjutnya Ustaz, sebagai kepala sekolah tentunya
semua tenaga pendidik tentunya menginginkan siswa-siswanya itu berprestasi. Apa yang Ustadz lakukan yang kira-kira atau strategi untuk membuat anak itu berprestasi dalam hal teknologi pada zaman ini? Jadi kalau cerita prestasi, tentu kita harus lihat dulu di mana sih sisi lebih dari si anak ini. Jadi SMP Al-Manar itu melakukan yang pertama itu pengamatan bakat siswa. Jadi siswa itu diamati bakatnya kemana, bidang apa, apakah di bidang akademik ataupun akademik. Jadi pemantauan bakat ini dilakukan oleh yang pertama kali adalah guru bidang studi ataupun wali kelas, dibantu dengan guru konseling. Alhamdulillah memang tahun ini kita sudah ada kerjasama dengan aplikasi Ruang Guru. Di aplikasi Ruang Guru ini mereka memberikan konseling ataupun informasi mengenai di mana sih bakat ataupun talenta anak. Jadi di masa pandemi ini bagaimana sih ataupun apa sih yang SMP lakukan agar anak-anak tetap berprestasi? Itu tahap awalnya adalah mengelompokkan ataupun mencari tahu bakat-bakat mana atau bakat apa yang ada di dimiliki anak, kemudian menyalurkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagai kepala sekolah, tentunya Ustadz juga punya impian ke depannya. Kira-kira SMP ini ada hal yang ingin dicapai, ada hal yang ingin diperbaiki, begitu Ustadz. Sebagai kepala sekolah, bisa Ustadz ceritakan impian Ustadz ke depannya untuk SMP Al-Manar? Jadi kalau cerita impian, saya mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa saya Alhamdulillah? Karena pemimpin ataupun pendiri SMP Al-Manar yang terdahulu, baik itu Umi Cut, Umi Ida almarhum, itu telah meletakkan sebuah pondasi yang memang kokoh, sehingga di situ saya hanya tinggal mengarahkan ataupun memperbaiki. Jadi kalau impian saya untuk SMP Al-Manar, saya ingin menciptakan sebuah yang namanya SMP Al-Manar itu sebagai magnet school. Magnet school untuk sekitar Medan Johor. Artinya apa? Sebuah sekolah menengah pertama yang memiliki daya tarik. Daya tarik di bidang apa? Baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi SMP Al-Manar ini sudah kita ketahui bersama bahwa dari awal didirikan itu telah menggunakan yang namanya dua kurikulum. Kurikulum formal dan kurikulum non formal. Yang formal itu kurikulum berdasarkan Dinas Pendidikan Kota Medan ataupun Dinas Pendidikan Pusat. Yang non formalnya yaitu kurikulum pelengkap yang namanya Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusto ataupun MDTW Wusto. Jadi ketika nanti anak tamat dari SMP Al-Manar, itu mereka mendapatkan dua ijazah untuk di bidang akademik, yaitu ijazah formal dari dinas dan ijazah non formal yaitu dari bawah naungan Kemenak. Jadi ini kan sudah diletakkan pondasinya dari pemimpin yang terdahulu. Jadi ini tidak saya rubah, hanya saya perkuat, saya tambah jamnya untuk di bidang-bidang keagamaan. Di sini yang saya poles, yang saya tambahkan hanya sedikit di bidang non akademik. Kenapa? Karena saya melihat ada potensi besar di anak-anak kita, khususnya anak SMP, untuk di bidang akademiknya. Di sini kalau yang sudah ada itu ada ekskul tahfiz, ekskul tahsin, tilawah. Kemudian ada ekskul di bidang olahraga, ada pencaksilat, pramuka, paskibra. Di sini itu kita tambahkan yang sifatnya soft skill. Skill apa itu soft skill sifatnya? Kita akan adakan ataupun kita akan buat jurnalistik Islami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mencetak anak-anak SMP ini tidak seperti paradigma yang lama. Anak SMP ini kalau paradigma yang lama kan tamat sekolah menengah pertama menyambung di sekolah selanjutnya. Memang benar, tapi di sini kita tambahkan, kita kombinasi dengan
program pemerintah yang lagi menggalakkan yang namanya program keahlian, khususnya di sekolah-sekolah menengah kejuruan. Jadi di SMP Al-Manar ini akan kita tambah program keahlian yang sifatnya soft skill, khususnya yang kita perdalam di bidang agama dan bidang umum. Jadi tadi sudah saya sebutkan, ada nanti jurnalistik Islami, ada nanti multimedia, bahkan nanti kita akan mengarah ke, akan kita cetak youtuber yang Islami, Ustaz. Insya Allah. Baik, berikutnya Ustaz, ketika ada seseorang bertanya gitu Ustaz, kenapa kami harus sekolah di SMP Al-Manar? Menanggapi pertanyaan itu, Ustaz sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Ustaz tawarkan kepada orang banyak supaya orang percaya dan orang tua pun mau menitipkan anaknya di SMP? Apa yang Ustaz bisa tawarkan? Ya. Jadi kalau ada orang bertanya mengapa atau apa yang SMP tawarkan? Ya. Jadi di SMP ini ada sebuah nilai yang kami tanamkan antara hubungan seorang guru dan murid di situ. Jadi nilai apa itu antara murid dan murid? Jadi paradigma yang selama ini guru itu sebagai sumber informasi, satu-satunya sumber informasi, itu kita rubah. Guru tidak lagi hanya didengar, tapi juga guru harus mau mendengar. Mendengar apa? Mendengar apa sih yang diinginkan murid? Sebatas itu masih sesuai dengan norma. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus di SMP Al-Manar? Karena di SMP Al-Manar ini, kalau kita bicara ilmu umumnya, ilmu dunianya kita dapat. Kemudian selain ilmu umum, kita juga memperdalam ilmu-ilmu agama. Jadi anak itu, Ustadz, tidak kita biarkan pintar tapi rendah atau lemah di bidang agama, tapi kita biarkan, kita kembangkan seiring. Di umum dapat, di agama juga dapat. Artinya seimbang ya. Seimbang antara dunia dan akhirat. Masya Allah. Baik Ustaz, sebagai penutup podcast kita hari ini, saya ada sedikit games untuk Ustaz. Boleh. Nama games itu tanya cepat. Boleh. Jadi ketika saya bertanya, Ustaz langsung menjawab dengan cepat. Insya Allah siap Ustaz. Baik Ustaz, sepak bola atau voli? Sepak bola. Pasangan pintar atau cantik? Pasangan pintar. Miskin terkenal atau kaya dibenci? Miskin terkenal. Sahabat atau pasangan? Sahabat. Walaupun sudah punya istri saja. Ya. Baik, pantai atau gunung? Gunung. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhi. Saya paling suka dengan orang yang jujur. Saya paling sebel dengan orang yang pembohong. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi teman-teman kita yang menonton dan juga bagi adik-adik kami di luar, jika ingin bersekolah di SMP Al-Manar, bisa dilihat video ini karena Ustadz kita sudah menceritakan bagaimana seluk-beluk dan program yang ditawarkan oleh SMP Al-Manar. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Al-Ustadz. Kami tutup podcast kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.